Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim lagi prepare untuk pengiriman 2 unit mobil Sigra tipe D dengan mobil Sigra tipe M. Dan yang mana mobil ini adalah mobil yang paling laris saat ini untuk wilayah Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan untuk di Jawa Timur, karena memang mobil ini adalah mobil yang sangat irit, bandel dan juga ekonomis, tidak menguras kantong kita. Dan bahkan kedua mobil ini terpaut hanya Rp10.600.000. Karena untuk updatean harga terbaru dari mobil ini per tanggal 28 Mei tahun 2022 untuk mobil Sigra tipe M ini di Rp147.800.000 yang warna hitam. Sedangkan untuk mobil Sigra tipe D ini harganya hanya di Rp137.200.000. Maka dari itu harganya hanya di terpaut Rp10.600.000. Sebelum saya lanjut untuk membahas dari kedua mobil ini, ada selisih dari Rp10.600.000. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua mobil ini? Jangan lupa sahabat Emul untuk tonton sampai selesai agar supaya Anda bisa lebih paham jelas mengenai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan mobil ini memang mobil yang paling laris untuk saat ini ya. Dan untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim, bisa langsung WA di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi sahabat silahkan bisa WA atau bisa konsultasikan mobil impian Anda di WA atau bisa langsung datang ke rumah Anda ya. Kami siap membantu melayani untuk wilayah Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan. Di luar wilayah 3 Latubo kami siap melayani Anda untuk wilayah Jatim dan juga nasional ya. Dan untuk informasi juga kita lagi ada promo nih khusus bagi Anda mungkin yang mau membuat kartu nama ya. Di sini kebetulan satu paknya yang bolak-balik. Nah, di sini ada harganya 48.000 satu pak. Tapi khusus untuk pemesanan hari ini kami berikan hanya Rp25.000 dengan kualitas yang bagus, dan nanti akan kita infokan buat Anda semua, dan kita bisa layani untuk wilayah nasional ya. Jadi bisa langsung kita kirim semua untuk seluruh Indonesia. Oke teman-teman sahabat Emul semua, kita lanjut lagi mengenai perbedaan dan juga kelebihan dan keuntungan kekurangan dari mobil Sigra tahun 2022. Nah, kalau kita lihat dari berbicara dari harga memang terpaut antara 10.600.000. Kita akan melihat dari segi eksterior ya. Kalau kita lihat dari segi eksterior dari mobil ini memang perbedaan yang cukup jelas dari eksterior bagian depan adalah di bagian head lamp ya. Jadi di bagian lampu. Jadi terdapat perbedaan. Kalau kita lihat apa sih bedanya Sigra tipe D ya dengan tipe M ya. Di sini hanya perbedaannya di bagian lampunya saja. Kita bisa lihat ya kedua dari mobil ini untuk lampunya, lampu headlampnya ya. Untuk bagian tipe M memang lampunya di sini menggunakan lampu halogen, sedangkan untuk lampu di headlamp di bagian tipe M dia sudah menggunakan lampu LED. Untuk lampu dia punya hazard ya kan, terdapat perbedaan. Untuk tipe D dia posisinya di pojok atas, sedangkan untuk di tipe M dia ada di bagian bawah ya. Kalau kita lihat sporty memang lebih sporty tipe M dan lebih kekinian ya, karena memang untuk headlampnya dia sudah menggunakan seperti halnya tipe tertinggi, yaitu kayak tipe X 1200 ya, dan juga kita juga ada tipe R standar dan juga R Deluxe. Untuk lampunya sama dengan tipe M.
Dan persamaan dari kedua mobil ini ialah memang di sini sama-sama belum ada fog lamp ya. Jadi masih belum terdapat fog lamp. Untuk grillnya di sini sama, warnanya menggunakan hitam hitam dop ya. Jadi memang nggak ada perbedaan. Yang paling mencolok dari kedua mobil ini adalah memang dari lampu atau headlamp ya. Lampu utama yaitu menggunakan LED dan juga halogen yang tipe D. Lanjut ke bagian grill bawah, di sini nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi memang kalau sahabat Emul bisa melihat apakah ini mobil tipe D atau tipe M, bisa dilihat dari headlampnya ya. Untuk headlampnya bisa dilihat, nah ini sudah menggunakan lampu halogen, sedangkan grillnya di sini tidak bisa dilihat perbedaannya ya antara tipe M dan tipe D. Untuk tipe D ini memang warnanya hitam. Jadi untuk membedakannya adalah hanya di lampunya saja untuk bagian depan kalau kita lihat sekilas ya. Nah, ini bisa dilihat untuk tipe M. Sekilas kalau di sini semuanya sama, di bagian depan hanya di bagian headlampnya saja ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping memang terdapat perbedaannya dan persamaannya. Sama-sama belum ada talang air, dan ini mungkin menjadi PR bagi Anda ke depannya kalau membeli mobil ini diberikan talang air supaya apabila terjadi musim hujan air tidak masuk ke dalam pada saat kita buka tutup pintu. Dan kita bisa lihat untuk handle pintu di sini sama, di sini sewarna bodi ya. Nggak ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat perbedaannya tidak ada. Kalau dari sini ya, handle pintu sama. Nah, perbedaannya adalah di bagian dia punya spion ya. Untuk spionnya di sini untuk tipe D dia masih warnanya hitam ya kan, dop ya. Tapi kalau untuk yang tipe M dia sudah senada dengan bodi, sudah dicat nih sahabat Emul ya. Jadi bedanya kalau sudah bagian spionnya sudah dicat sesuai bodi, dipastikan itu sudah tipe M ya. Karena mungkin kalau kita lihat dari handle pintu, dari talang air, semuanya ini sama, nggak ada perbedaan. Secara sasis, panjang lebar kali tinggi juga sama. Jadi dilihat dari dia punya untuk spionnya. Nah, untuk kaca spionnya sebenarnya sama, nggak ada perbedaan ya. Cuman dibalut sudah dicat aja seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari beda dari kaki-kaki nih, kaki-kakinya memang terdapat perbedaan antara di sini untuk tipe D menggunakan sama-sama menggunakan pelek baja, cuman beda di catnya aja. Kalau untuk tipe D catnya di sini warna chrome, warna silver, sedangkan untuk tipe M dia sudah warna hitam ya, catnya hitam dan ditambahin plus well dop. Nah, jadi sahabat Emul, nanti bagaimana kalau sudah well dopnya nggak dipasang ya kan? Kan ini kan sama-sama bannya ban baja ya. Nah, bisa dilihat dari segi warna. Kalau warnanya di sini hitam berarti dipastikan itu adalah tipe M. Kalau tipe silver dipastikan itu adalah tipe D. Nah, kita coba dilihat dari ukuran juga. Nah, kalau kita lihat dari ukuran, memang ukuran bannya tipe D ini di 155/80 dengan ring 13 79T dengan bannya mereknya JT Radial ya. Sedangkan untuk yang di tipe M memang di sini menggunakan ukuran ban di 175/65 dengan ring 14. Jadi memang kalau kita lihat dari segi pelek, di sini pelek tipe M lebih besar atau 1 inci dibanding tipe D. Ya, tipe D menggunakan ring 13 sedangkan tipe M menggunakan ring 14. Nah, berikutnya kita lihat perbedaan dari kedua mobil ini. Di sini dari protektornya ya. Untuk bagian protektor di sini sudah ditambahkan di tipe M ya, untuk biar air jepretannya nggak langsung ke bodi, dan untuk bagian di tipe D memang belum ada protektornya ya. Nah, ini nanti sampean bisa langsung bandingkan ya. Nah, bisa simpulkan masing-masing ya kan, kenapa sih ada selisih 10.600.000. Nah, ini perbedaannya. Dan untuk bagian dalam memang sudah sama-sama diberikan anti karat. Jadi bagian sasis bawah dan juga bagian bodi sudah diberikan Protera Protection juga, sehingga sudah lebih aman ya saat kondisi banjir ataupun terkena dia punya hujan ya atau banjir. Nah, kalau kita lihat memang di sini di bagian bawah
tipe D ini memang belum ada ya ternyata ya. Nah ini mungkin sahabat bisa dilihat di tipe D belum terdapat anti karat ya. Nah ini mungkin, tapi kalau di bagian sini sudah dikasih sih belakangnya, tapi nggak menyeluruh. Mungkin bisa kedepannya Anda bisa tambahin lagi biar lebih maksimal ya. Nah kita lihat bagian wiper sama-sama ada dua, wiper nggak ada perbedaan sama sekali. Nah kita lihat lagi dari spesifikasinya ya. Kalau kita lihat dari spesifikasi dari kedua mobil ini memang tidak ada perbedaan sama sekali ya. Karena kalau kita lihat dari segi panjang, dimensinya adalah 4110 mm ya kan untuk panjang. Lebarnya mobil ini di 1655 dan tinggi mobil ini di 1600. Untuk jarak sumbu roda mobil ini di 2525, dan yang mana mobil ini memang untuk kapasitasnya ya dengan 7 seater dan juga radius putaran mobil ini performanya di 4,5 meter, jadi lincah. Dan untuk mobil ini memang tipe M dan juga tipe D, di sini satu mesin ya, yaitu mesinnya 1000 cc dengan kode mesin 1KR EV2AHC dual VVT-i. Nah, di sini sorry ya untuk diralat untuk VVT-i aja ya untuk yang 1000 cc, sedangkan yang 1200 dual VVT-i. Nah, yang mana mobil ini memang menggunakan 3 silinder 12 katup dengan diameter langkahnya 71,0 kali 80,0, dan tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil ini dia sama di 67 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi yang dihasilkan dari mobil ini adalah 9,1 kgm dengan radius putaran 4400 rpm. Jadi secara torsi tenaga di sini sama, cuman yang membedakan ini hanya di varian aksesoris yang disematkan di kedua mobil ini. Nah kalau kita lihat dari beda selanjutnya ya, memang kalau dari samping tadi terlihat jelas, cuman beda di cat di bagian spion dan juga ada beda di peleknya aja ya. Dia peleknya lebih besar 1 inci dibandingkan di tipe D. Nah kita lanjut lagi perbedaan dan kesamaan dari kedua mobil ini, sehingga Anda bisa menentukan mana yang pilihan Anda yang sesuai dengan budget dan juga kemampuan Anda masing-masing. Nah kalau kita lihat dari kedua mobil ini dari bagian belakang memang terlihat sama ya, tapi kita coba yuk cari perbedaannya sehingga Anda bisa memutuskan antara pilih Sigra tipe D atau Sigra tipe M. Nah kalau kita lihat dari bagian belakang memang untuk antena sama-sama menggunakan soft pull antena, palang belakang sama warna bodi juga sama ya. Dan di sini ada Sigra tipe M VVT-i untuk tipe M-nya. Untuk yang bagian tipe D belum ada logonya tipe D ya. Di sini cuma ada Sigra VVT-i. Dan yang mana mobil ini juga sama-sama diberikan Proterra Protection, dan yang membedakan di sini adalah hanya di bagian sensor parkir belakang. Untuk selebihnya bagian lampu belakang juga sama menggunakan lampu halogen. Jadi tidak ada perbedaan, hanya bedanya di tipe M ini kalau kita lihat dari bagian belakang memang hanya ada di varian sensor parkir belakangnya aja. Di bagian bawah sini ini ada buletan ya warna hitam. Nah ini dua, ini sensor parkir belakang, jadi lebih safety pada saat Anda berkendara. Jadi kalau kita lihat dari belakang ya kan di sini itu bedanya. Kedua bedanya di sini adalah untuk tipe M dia sudah diberikan wiper ya belakang. Jadi pada saat Anda hujan, kondisi jalan hujan deras dan kacanya ini kotor, maka ini membantu banget untuk melihat ke belakang ya, wiper belakang. Untuk soft pull antena sebenarnya sama, di sini juga sama-sama. Kekurangannya belum terdapat spoiler belakang ya, dan ini mungkin bisa ditambahkan menjadi PR Anda. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk selebihnya ini semuanya sama secara eksterior ya bagian belakang ya. Soft pull antena bagian atas ini belum terdapat dia punya wiper ya, dan juga belum terdapat sensor parkir belakang. Dan ini perbedaannya ya. Nah kalau kita lihat dari ban serep, memang di sini terlihat jelas untuk ban serepnya. Nah ini juga sama ya.
ban serepnya di sini juga pelek baja dengan ukuran yang sama. Nah, kita lihat untuk ban serepnya di tipe M apakah ada perbedaan. Nah, untuk tipe M di sini sama ya, dengan ukuran yang sama, tidak ada penutup juga. Untuk cutter muffler posisinya juga sama, belum ada eksternalnya sebelah kanan ya. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari kedua mobil ini? Perbedaannya adalah dari segi eksterior saya sudah jelaskan tadi. Nah, kita akan memberikan perbedaan dari segi kuncinya. Nah, untuk kunci tipe D modelnya kayak gini nih modelnya. Ya. Masih kuncinya belum terdapat immobilizer standar, dan untuk di tipe M dia sudah menggunakan kunci immobilizer seperti ini sahabat Emul. Jadi sudah ada buat kunci, buat buka ya. Sudah terintegrasi dengan remote. Nah, ini mungkin yang membedakan. Nah, selanjutnya lagi kita sudah bahas secara dimensi, secara eksterior, dan secara harga kita sudah jelaskan. Kita akan membahas dari segi interior sekarang. Apa sih perbedaannya? Kita coba lihat. Nah, kalau kita lihat di sini adalah dari segi interior ya. Di bagian belakang tipe M belum terdapat dia punya kargonet ya. Jadi belum ada kargonet. Nah, di sini sudah kita berikan kargonetnya buat Anda belanja. Tapi di sini di baris ketiga masih kosongan ya, masih belum terdapat dia headrest. Jadi masih polos. Nah, di sini juga ada armrest sekaligus dibuat dia punya cup holder juga penyimpanan minuman. Di sebelah kanan juga ada penyimpanan minuman juga ya, kanan kiri. Nah, tapi di sini kalau kita lihat bahwa memang untuk headrest di baris kedua sudah ada. Fitur keselamatan memang di sini sudah ada 3, di bagian depan 2, di bagian depan sebelah kiri ya, ada terlihat 2, 3 sama yang baris ke belakang. Cuman bedanya kalau yang baris belakang memang di sini kalau semua tripoiler yang ke atas ya, bawah sama atas. Kalau di sini dia punya dari bawah saja ya, harusnya nyampe ke sini nih ya, ini belum. Dan kita bisa lihat bahwa untuk hand grip di sini ada 2, ke sebelah kiri, 1 sebelah kanan, dan juga ada lampu penerang. Dan juga di sini ada untuk penyampaikan di sini AC, bukan AC ya, blower lah ya. Jadi buat narik AC dari baris kedua ke baris ya, dari baris pertama ke baris kedua dan ketiga, biar AC-nya penyampaiannya lebih cepat, adem seperti itu. Dan sudah lengkap, dan ini secara interior mirip dengan tipe X dan juga tipe R ya. Yang membedakan adalah di sini kalau kita lihat di interior tipe R, tipe X, dia sudah dilengkapi oleh headrest di baris ketiga, dan juga untuk fitur keamanan sudah lengkap tripoiler ya. Dan juga di sini sudah ada sun visor, ada lampu baca di driver, dan juga ada spion belakang, dan juga sun visornya sudah lengkap ya. Dan ini mungkin secara interior kalau kita lihat dari bagasi. Nah, sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian interior di tipe D. Nah, apakah ini persamaannya apa? Kita lihat bersama biar supaya Anda bisa tahu perbedaan dari kedua mobil ini. Terlihat jelas bahwa memang perbedaan dari kedua mobil ini, kalau kita lihat pas buka dari belakang ya, pintu belakang ya, atau bagasi ya. Di sini mirip banget dengan tipe M. Sama-sama baris ketiga belum ada headrest ya, atau sandaran kepala. Di sini sudah juga sama-sama diberikan kargonet. Dari ukuran bagasinya cukup luas sama, tidak ada perbedaan antara tipe tertinggi sama di atasnya. Cuman membedakan adalah hanya di bagian headrestnya saja. Sini juga terdapat dia punya buat cup holder, buat penyimpanan minuman. Di sebelah kiri juga ada. Nah, yang membedakan lagi kita coba lihat ya, dari segi fitur keamanan, safety, sama-sama seat belt ada 3, dan posisi baris kedua, ketiga ini di bagian bawah. Nah, dan baris kedua dan pertama dia sini sudah menggunakan tripoiler ya. Dan di sini perbedaannya adalah mungkin dari hand grip sama di bagian dua sebelah kiri, hand grip kanan 1 ya. Yang membedakan adalah belum terdapat lampu penerang untuk baris kedua dan ketiga seperti tipe M, dan juga belum ada buat tengahnya ya, polosan ya. Jadi belum ada buat penarik AC di bagian tengahnya untuk menyampaikan ke baris kedua dan ketiga
Ya, jadi tetap menggunakan single AC di depan, yang nggak ada buat exhaustnya buat nariknya ya. Nah, ini mungkin perbedaan dari mobil ini. Untuk tempat duduk sebenarnya di tipe M dan tipe D sama saja. Di baris kedua sudah ada headrest, model tempat duduknya sama, sun visor juga sudah ada sama, ada sun visor di passenger dan juga driver. Ada lampu penerang juga di bagian driver dan juga ada lampu spion. Dan ini mungkin persamaan dan perbedaan dari kedua mobil ini. Worth it enggaknya selisih 10.600.000 ini kembali ke Anda masing-masing ya. Karena saya cuma bantu jelaskan perbedaan dari kedua mobil ini supaya Anda bisa tahu ya detail tentang kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, lanjut lagi di baris kedua ya, kita coba bahas di tipe D dulu ya, supaya Anda mungkin bisa membedakan dari kedua mobil ini dari mulai interior ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang terdapat dua warna, ada warna putih tulang dan warna hitam, dan di bagian bawah memang belum terdapat konsol box atau tempat minuman ya, tapi sudah ada audio juga dan ada fitur keamanan C-lock. Nah, ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan ya. Kalau kita lihat ke dalam lagi, memang terlihat di sini sama ya dengan tipe tertinggi. Di sini sama-sama menggunakan bahan fabrik, dan bisa dilihat bahwa memang kelebihan dan kekurangan di sini adalah mungkin di baris ketiga masih polos, belum ada konsol box atau belum ada buat casan ya, masih polosan seperti ini. Dan mungkin di sini belum ada exhaustnya dan sama lampu penerang. Ya, ini mungkin di tipe D ya. Tapi secara tempat duduk tipe D sama tipe M dia sama saja. Fitur keselamatannya sama, joknya sama, tidak ada perbedaan. Yuk kita coba lihat di baris pertama ya. Nah, kalau kita lihat dari baris pertama, di sini bisa dilihat untuk bagian pintu bisa dilihat bahwa warnanya sama putih tulang, tapi enaknya di sini sudah terdapat buat konsol box, buat tempat minum ya, dan audio juga. Dan kita lihat di bagian dalam dashboardnya warna di sini ada warna putih tulang juga sama warna hitam, dan semuanya berbahan hard cover ya. Nah, dan di sini layoutnya seperti ini untuk tempat duduknya. Dan di sini belum ada seat adjuster ya. Dan apa aja sih yang kita berikan kalau Anda membeli mobil Sigra? Kita berikan seperti ini, ada tiga segitiga buat untuk keamanan pada saat Anda terjadi trouble. Kita berikan dia juga ada P3K. Kita berikan tas juga ini buat Anda mungkin kalau mau nyuci mobil ya, nggak usah beli lagi. Kita juga berikan apar. Dan kita bisa dilihat di baris ke pertama ya, di passenger ini juga ada laci buat penyimpanan ya, enak ya. Dan di sini layoutnya untuk bagian head unit. Nah, head unitnya seperti ini. Di sini juga buat untuk USB ya, untuk aux ya. Di sini bisa diganti upgrade nanti ke model apa namanya Android ya. Dan di sini dia punya untuk perpindahan giginya dengan 5 percepatan. Dan sini dia punya AC. Nah, AC-nya dia punya model analog ya. Di bagian bawah memang di sini buat untuk casan. Ya, buat power outlet. Nah, kita lihat ke baris driver ya, biar supaya Anda mungkin lebih detail dan juga lebih jelas ya, biar enak lihatnya. Karena kita tadi baru lihat di bagian passenger ya. Sekalian coba kita hidupin apakah AC-nya ini dingin. Apakah sama ya AC-nya, dinginnya sama tipe M. Yuk kita lihat bareng-bareng supaya Anda lebih detail lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di pintu, di sini ada buat armrest sekaligus buat naik turunin kaca panelnya. Untuk spion belum ada retract ya. Di bagian bawah juga ada konsol box sama seperti di bagian passenger. Kita coba lihat masuk ke bagian dalam. Coba kita hidupin ya. Nah, itu bunyinya teman-teman. Coba pakai AC-nya, adem enggaknya? Adem ya. Ya, di sini bisa dilihat modelnya model analog, single analog, dia punya speedometernya. Dan di sini di bagian setir ya, di sini menggunakan palang 3 dengan ada logo Daihatsu. Bahannya di sini kayak karet ya, model-model karet gini, soft touch lah ya. Kalau di sini hard cover, ini juga hard cover. Jadi ini soft touch-nya di bagian sini aja. Nah, di sini teman-teman sahabat Emul, kita lanjut lagi. Untuk fitur belum ada steering wheel dan juga buat telepon, belum ada fitur keamanan, buat airbagnya belum ada ya, tipe D ya.
Dan ini mungkin kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di sini juga di bagian passenger juga belum ada apa namanya buat dia punya airbag. Nah, di sini lihat bagian atas sun visor-nya sudah ada tapi belum ada kaca. Lampu penerang juga ada. Ini sun visor-nya juga masih polos. Dan di sini di bagian driver masih polosan ya, kosong ya. Ini ada handrem, tapi memang bedanya handremnya kalau ini kayak model gini nih. Tapi kalau yang tipe tertinggi dia sudah di depan ya, lebih modif lah. Dan ini mungkin bedanya ya di interior Sigra tipe D. Nah, worth it enggaknya kita coba bandingkan ya dengan Sigra tipe M. Apakah sama secara interior depan, apakah ada perbedaan lagi? Kita bahas terus sampai selesai agar supaya Anda lebih paham. Jadi bisa Anda nanti menentukan nih milih yang mana, mau tipe apa namanya D atau tipe M. Tapi jelas kalau sampean nyari mobil yang memang murah banget ya, yaitu ambil tipe D adalah salah satu solusi ya. Nah, kita coba lihat dari interiornya dari baris kedua ya, biar lebih jelas lagi. Nah, biar supaya Anda juga lebih paham. Karena lumayan lah ya, selisih 10.600.000 perbedaan dari kedua mobil ini. Dan ini adalah layout dari interiornya. Kalau kita lihat dari pintu sebenarnya nggak ada perbedaan ya, sama aja. Ada cup holder bagian atas, di bagian bawah juga ada audio, tapi juga belum ada buat tempat minuman cup holder ya. Jadi sama, nggak ada perbedaan, ada cilok juga. Kalau bahan tempat duduk bahannya sama-sama fabrik, cuman yang membedakan mungkin di sini di baris kedua sudah ada terdapat exhaust menarik angin udara AC dari baris pertama ke baris kedua dan ketiga, jadi lebih cepat. Dan juga di sini perbedaannya sudah ada lampu penerang. Selebihnya berikutnya kita lihat lagi perbedaannya di baris kedua. Nah, baris kedua ini tipe M enaknya sudah diberikan buat di sini ya, buat ngecas ya. Sudah ada power outlet nih. Jadi aman untuk baris kedua dan juga baris ketiga, nggak harus rebutan ke baris pertama. Mungkin perbedaannya di sini adalah di power outlet buat ngecas di baris kedua. Yang pertama adalah tadi power outlet buat ngecas, yang kedua adalah buat ada blowernya yang narik AC ke belakang biar lebih dingin, dan juga ada lampu penerang. Ini mungkin bedanya dari baris kedua. Nah, kita coba lihat dari baris pertama apa sih bedanya tipe D dengan tipe M. Kalau kita lihat dari baris pertama di driver memang di pintu sama, nggak ada perbedaan ya, armrest sekaligus dibuat naik turunin kaca, di bawah ada cup holder dan juga audio sama. Untuk bagian dashboard juga sama, tidak ada jauh berbeda. Coba tapi kita lihat nanti perbedaannya secara detail biar supaya Anda mungkin lebih paham dan juga lebih jelas ya. Nah, kalau dari dia punya tempat duduk juga sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali ya kan. Untuk mungkin yang membedakan kita coba lihat ke dalam. Ya, kalau kita lihat dari joknya di sini memang perbedaannya adalah di bagian jok tengahnya ini ada armrestnya nih. Bisa dibuat senderan kalau bawa anak kecil atau bisa dibuat jadi armrest. Bisa dikedepanin dan ini mungkin bisa jadi lebih nyaman saat berkendara ya. Dan di bagian sini agak tertutup dan model dia punya handrem memang jauh lebih modern dibanding tipe D ya. Nah, kita lihat masuk ke bagian dalam. Kita bahas dari kedua mobil ini. Ya, mungkin bedanya tadi yang saya lihat dari headrest ya. Nah, di bagian tengah sudah ada, kalau tipe M, tipe D masih belum ada. Ya, berikutnya di sini perbedaan kuncinya sudah immobilizer dan kita bisa dilihat ya. Ini di bagian speedometer memang sudah modelnya sudah modern, sudah ada double analog dan sudah ada MID-nya juga. Nah, kita coba AC-nya ya. Untuk AC sebenarnya ademnya sama sih, nggak ada perbedaan. Cuman di sini lebih lengkap aja sih, sudah dilengkapi oleh auto trip BSP, ya kan, timer. Dan kalau kita lihat dari fitur keselamatan di bagian setir sebenarnya sama, nggak ada airbagnya ya. Tapi belum ada steering switch, belum ada telepon, belum ada juga untuk keselamatan airbagnya, belum ada. Nah, kalau kita lihat dari head unitnya di sini sebenarnya mirip-mirip ya, cuman di sini sudah bisa dibuat untuk apa namanya, ada buat CD ya.
juga ada, dan juga di sini ada menunya buat AUX juga ada, dan juga buat USB juga ada. Buat CD juga ini bisa di-upgrade juga ke nanti ke Android. Nah, berikutnya di sini ada lampu hazard untuk perpindahan giginya, ada 5 percepatan dan gigi mundur. Untuk model AC sama model analog di sini. Di sini ada buat kalau pengen angin luar masuk ke dalam, kalau ini biar supaya angin dari luar nggak masuk. Di bawah buat untuk penyimpanan, lumayan ada tambahan sini buat penyimpanan. Di bawah juga ada power outlet sama buat untuk penyimpanan barang kecil. Bagian passenger memang terdapat dia punya laci gini, lumayan buat penyimpanan barang. Bagian atas kotak belum terdapat airbag. Bagian sun visor modelnya gini, polos. Ada lampu penerang sama, nggak ada perbedaan. Bagian si driver juga sama. Jadi kalau kita lihat bedanya, kalau kita lihat dari baris pertama nih, yang membedakan dari Sigera tipe D adalah mungkin di bagian audionya ini sudah beda. Ada tambahan lebih modern dia punya audionya. Dan di sini di bagian speedometer memang sudah double analog ya, dan juga sudah dilengkapi lengkap oleh Auto Trip DSP seperti halnya tipe tertinggi, seperti halnya tipe R dan juga tipe X. Dan di sini mungkin persamaannya sama-sama belum ada airbagnya ya. Mungkin bedanya di sini ini tambahannya adalah di bagian speedometer, di audio sudah di-upgrade ya, dan juga di bagian handrem juga di-upgrade, modelnya sudah kekinian ya kan, dan di bagian sini nggak kosong dan sudah diberikan armrest juga nih. Armrest yang bisa didepanin. Dan ini mungkin kelebihan dan dibandingkan tipe D ya. Nah, ini mungkin sahabat Emul ya kan yang saya dapat informasikan bagi Anda. Karena memang secara sasis mesin mobil ini adalah sama, tenaganya sama, cuman yang membedakan adalah fasilitas yang ada di dalamnya ya. Ya, maka dari itu mungkin mobil ini jadi selisih 10.600.000. Ya, terdapat tadi sudah saya jelaskan perbedaan dari kedua mobil ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil baru, dan mungkin Anda masih bingung antara memilih keduanya. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.